Setelah meneguk habis air di gelasnya, pria itu melihat sesuatu mengapung di pinggir. Karena penasaran, ia mengambilnya dan terkejut mendapati benda itu mirip larva yang belum pernah ia kenal. Kemudian ia pun berkeliling mencari atasannya, namun justru menyadari kejanggalan di tempat ini. Tak ada operasi atau obat, cukup berolahraga di kolam air, berendam sauna, lalu mandi air dingin. Penyakit disebut bisa sembuh. Yang mengejutkan, cara itu benar-benar menunjukkan hasil. Jelas, air di tempat ini bukan air biasa. Atasannya berada di sauna, namun ruangan itu terasa aneh. Meski hanya ada satu jalur masuk, ia tersesat. Pintu-pintu muncul dan menghilang tanpa pola, hingga ia kehilangan arah. Saat uap menipis, ia akhirnya menemukan atasannya. Namun pria tua itu menolak untuk pulang. Hampir menyerah, ia menyebut nama ayahnya. Ternyata ayahnya dulu rekan bisnis sang atasan. Kenangan lama melunakkan hatinya, hingga ia bersedia kembali ke perusahaan. Pria itu segera meminta resepsionis memanggilkan mobil. Sambil menunggu, perhatiannya tertuju pada sebuah gereja tua yang rusak. Seorang pasien di sampingnya menjelaskan bahwa dulu, seorang bangsawan menghukum para pemberontak di tempat itu. Yang aneh, seluruh kastel telah direnovasi, kecuali gereja tersebut. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian seorang gadis muda. Sungguh aneh, seluruh penghuni panti adalah orang lanjut usia. Mengapa ada suara gadis muda? Gadis itu mengatakan ia telah tinggal di sini sejak kecil dan tak pernah pergi kemanapun. Barulah pria itu menyadari kejanggalan. Mobil belum juga datang dan resepsionis menghilang. Saat ia mencari atasannya, direktur justru bertanya, "Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Tiba-tiba darah mengalir dari hidungnya dan ia pun pingsan. Usianya baru 27 tahun, namun dokter menyatakan kondisi tubuhnya sangat buruk. Direktur panti dengan ramah menawarinya tinggal dan menjalani perawatan. Ia berpura-pura setuju, namun saat direktur pergi, ia diam-diam membuka berkas medis atasannya. Hampir tertangkap basah, ia buru-buru mengambil sebuah liontin dan berpura-pura mengamatinya. Besoknya pria itu dimasukkan ke dalam kapsul berisi air, perlahan tenggelam di dalamnya. Ingatan lama mulai bermunculan, masa kecil yang bahagia bersama ayahnya. Hingga kenangan buruk, ia tersentak membuka mata, namun air di sekelilingnya dipenuhi belut. Setelah diselamatkan, perawat mengatakan itu hanyalah halusinasi normal selama terapi. Tentu saja ia tak percaya. Dari catatan medis, atasannya sebenarnya sehat. Namun setelah tinggal di panti ini, giginya justru mulai copot. Pasti ada sesuatu yang dilakukan pada para pasien. Ia juga menyadari, setiap malam tukang kebun diam-diam mengangkut sesuatu menuju gereja. Begitu tahu ia tertarik pada bangunan itu, ventilasi langsung ditutup. Jelas, ada rahasia besar yang disembunyikan. Ia kembali menemui pasien wanita itu. Ia mengaku tak tahu fungsi gereja saat ini, namun menemukan fakta lain. Tapi sebelum menjelaskannya, seorang perawat datang mengingatkan bahwa waktunya terapi. Sebelum pergi, wanita tua itu berbisik pelan kepadanya, "Pergilah, tempat ini menyimpan kegelapan yang mengerikan."